Maka tidak mungkin misalnya alumni Al-Azhar yang bermanhaj wasati kemudian misalnya mengeluarkan statement di pengajian bahwa kiprah Azhariyat, tafadhalna, ya. Anda semua bikinlah forum silaturahim Azhariyat NTB misalnya. Di situ siapkan 1001 program, silahkan. Tapi kalau OIAA memang dia sifatnya mandatori, jadi penugasan, ya. Alurnya adalah memang penguatan manhaj Azhari melalui kiprah dari para alumni. Nah, alhamdulillah kita di NTB ini kan selain ada OIAA itu ada katakanlah saya perjuangan untuk hal-hal yang lain, ya, seperti FKAT itu, Tuan Guru Rubai, ya, Muzi'un al-Kabir, ya. Kemudian Tuan Guru Fauzan juga saya tahu punya banyak inisiatif, ya, dan tidak harus diatasnamakan, ya, OIAA Indonesia kantor NTB, tapi bisa dibuat misalnya forum-forum, ya. Melalui FKAT juga bisa, melalui forum yang katakanlah langsung menyangkut aspek-aspek yang hendak dikerjakan bersama. Kalau misalnya bicara tentang penguatan ekonomi, misalnya bisa saja forum penguatan ekonomi para alumni, bisa saja. Jadi tidak ada masalah, ya, kita mau buat sebanyak-banyaknya, ya, cabang perjuangan, ya, organisasi-organisasi yang sifatnya profesional dan sektoral, itu tidak ada masalah. Nah, payung untuk itu semua, ya, manhajian, fikrian, ya, watawajuhan, yaitu OIAA Indonesia, ya, sebagai perpanjangan tangan dari Fadilatul Imamil Akbar di Kairo sana. Nah, kira-kira seperti itulah konstruksinya. Sehingga mohon maaf memang kalau di grup-grup kadang-kadang kan banyak pertanyaan tentang OIAA Indonesia. Kenapa kok OIAA Indonesia tidak membuat kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan aktivitas ekonomi dan yang lain-lain? Nah, itu memang karena karakteristiknya, ya. Jadi karakteristiknya itu memang bukan untuk itu, ya. Jadi ini penugasan dan lebih bergerak pada penguatan manhaj Azhari, ya. Karena itu yang sedang kita kerjakan termasuk penerjemahan buku, membuat daurah wasatiyah, membuat wasatiyah center, dan banyak hal yang terkait dengan penguatan manhaj. Dan ini tidak kalah pentingnya bapak-bapak saudara, ya, teman-teman ashab ahbab, ya. Karena kan kita tahu manhaj itulah yang tercermin di dalam kemudian aktivitas dakwah. Maka tidak mungkin misalnya alumni Al-Azhar yang bermanhaj wasati kemudian misalnya mengeluarkan statement di pengajian bahwa tidak usah ikut menyanyikan Indonesia Raya, tidak mungkin. Ya, tidak perlu menghormat bendera, itu tidak mungkin, ya. Karena bukan seperti itu yang kita diajarkan. Nah, ini untuk sekedar mengingatkan kita bahwa manhaj berpikir itu menentukan, ya, menentukan isi dakwah kita, menentukan warna fatwa kita, menentukan karakter kiprah kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu saya mengajak sekali lagi sebagai ketua OIAA yang diamanahkan, saya mengajak antum semua ahbabi wa ashabi, mari kita nastaqim, ya, wa natasabbath, ya, kita tetapkan diri kita untuk tetap pada manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar, ya, pada manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar kepada kita. Karena pengalaman, ya, dalam sejarah yang panjang itulah yang mampu menjaga keutuhan umat, ya. Itu tentang OIAA. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab, ya, apa yang selama ini dipertanyakan, sehingga kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa kita proses melalui apa yang bisa kita bentuk sesuai dengan kepentingan kita. Dan sekarang adalah masa di mana tidak masalah, ya, kita membuat ruang-ruang, kita menciptakan kendaraan-kendaraan dakwah, ya, ruang-ruang silaturahim berdasarkan hajat, berdasarkan kemaslahatan, berdasarkan sektor dan profesi, tidak masalah, bahkan itu bagus. Jadi silahkan alumni
teman-teman, yuk kita buat apa yang memang kita rasakan penting ya. Dan saya pikir para alumni kan juga sudah bisa melihat ya, kira-kira untuk hal-hal tertentu ini siapa teman kita berkomunikasi, kita membangun kebersamaan gitu. Jadi itu tentang OIA. Yang kedua, saya ingin sampaikan tentang masalah Camaba ya. Nah, Camaba ini kan intinya begini Bapak-bapak Saudara. Sejak beberapa tahun terakhir, Al-Azhar itu menetapkan bahwa siapapun yang hendak kuliah di Al-Azhar, dia harus memiliki kafa'atun lughawiyatun muayyanah wa muhaddadah. Dia punya kapasitas berbahasa yang sudah ditentukan dan distandarisasi oleh Al-Azhar. Maka siapapun ya, entah dia dapat beasiswa A, B, C, entah dia lewat Kemenang atau apapun namanya, begitu sampai Kairo dia wajib masuk ke yang namanya Ma'had Syekh Zayed li ta'limil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kalau tidak salah itu namanya. Jadi markah Syekh Zayed yang ada di Kuliatul Lughah di Madinah Nasr. Jadi semua wafidin masuk situ, termasuk Indonesia. Mau statusnya apapun, dia harus belajar di situ dulu. Lalu kalau dia mutamayyiz, dia langsung kuliah. Begitu tahdid mustawa dia mutamayyiz, langsung masuk. Bagi yang misalnya mutawasid, maka dia ikutlah beberapa bulan, lalu kemudian baru ikut kuliah. Itu yang berlangsung. Nah, ketika itu ditetapkan, terjadilah beberapa masalah. Ya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah yang berangkat sampai sana ternyata begitu tahdid mustawa dia masih mubtadi. Arti mubtadi itu dia ikut daurah lughah itu sampai 1 tahun. Ya. Jadi dia tidak bisa kuliah tahun itu, maka dia kuliahlah tahun berikutnya.